salom. Tahu nggak siapa yang tahu apa arti salom? Sering dengar nggak di sekolah? Di sekolah, di rumah, atau di gereja. Ada yang bilang salom. Apa kita bilang? Salom juga kan? Nah, sering nggak dengar itu? Sering. Ya, oke. Kalau sering dengar itu siapa yang bisa tahu arti dari salom? Ayo. Kalau ngerti arti salom apa? Sering dengar di gereja? Sering ya, siapa bilang sering dengar di gereja? Pendeta, siapa lagi? Yang pimpin pujian itu enggak? Ya. Kan? Ya, oke. Ngerti apa arti salom? Hah? Tahu enggak? Kamu? Nah, ini? Nah, lu tidak tahu juga. Ini? Kamu? Nah, ini? Enggak tahu. Tadi mau angkat tangan baru lihat tadi. Ayo, berarti Yosua. Tahu atau enggak? Menyapa orang. Iya, memang dia sapa. Salom itu menyapa memang, tapi arti salom itu apa? Memang dia menyapa. Nah, ayo, kamu nyong. Hah? Tidak tahu lah. Depan, kamu. Nah, oke. Ini supaya tahu lagi, Bapak kasih tahu ya. Nah, ini mengawali materi kita karena materi kita di semester ini semester ganjil atau semester genap? Genap. Nah, semester ganjil atau semester genap? Iya, semester ganjil karena kalian kan baru masuk semester genap. Kalau semester genap itu berarti sudah masuk mau naik kelas. Ya, kalau sudah semester ini kan nanti habis ulangan belum naik kelas. Masih semester ganjil. Kalau semester genap itu berarti sudah mempersiapkan diri untuk naik kelas. Arti dari salom, karena ini kan kita belajar tentang materi kita yang pertama di bab itu. Coba buka di bab pertama itu. Ya, bab pertama berbicara tentang Allah memperbaharui hidup manusia. Ya, coba ini mana buku pakai buka itu? Mana? Coba pegangnya. Ya, itu ya. Apa? Sama-sama, 3 mulai. Allah memperbaharui hidup manusia. Yang perempuan dulu. 3 mulai. Allah memperbaharui hidup manusia. Iya, yang putranya lagi. Allah memperbaharui hidup manusia. Yang kuat 1, 2, 3. Allah memperbaharui hidup manusia. Iya, Allah memperbaharui hidup Manusia. manusia. Dibaharui itu dari yang baik atau dari yang tidak baik ke yang baik, dari yang jahat jadi baik, dari yang bodoh supaya pintar, dari yang nakal supaya tidak nakal, dari yang suka berbohong jadi tidak berbohong, betul tak? Ya, dari yang tidak tahu supaya jadi tahu. Sama dengan kita sekolah kan? Sekolah ini salah satu tujuan kita sekolah apa? Kan kita belajar ya, betul tak? Ya, supaya kita mendapat ilmu, supaya apa yang kita tidak pernah tahu jadi tahu. Namanya kita belajar ya. Jadi arti dari salom itu adalah memang betul tadi menyapa, tapi artinya itu salam sejahtera. Makanya selalu ada juga salam, artinya salam sejahtera bagi kamu. Nanti kita balas lagi. Coba Bapak kasih contoh. Salam. Nah, artinya Bapak bilang salam sejahtera bagi kamu. Nanti kamu balas. Salam juga. Salam sejahtera bagi Bapak. Itu artinya apa tadi? Salam sejahtera. Nah, you. Kamu. Yosua, Fandi, kamu? Apa? Bukan dalam. Masa dalam? Salam. Bukan dalam ya? Reva? Oke? Nah, bukan dalam sejahtera ya. Coba ulangi lagi. Salam. Salam sejahtera bagi kamu, salam sejahtera bagi Bapak. Jadi apa materi kita? Materi. Ya, bicara tentang
Bicara tentang manusia. ulangi. Bicara tentang Allah memperbarui hidup manusia. Allah ini berbicara tentang Manusia. Allah. Allah berbicara tentang Manusia. Tuhan, bukan hidup manusia. Kalau selalu bicara tentang Allah, tentu selalu berbicara tentang Tuhan. Apa yang Tuhan buat sama kita, sama manusia? Atau yang kata lain, kalau bicara tentang Allah, tentu berbicara tentang itu. Kalau bicara tentang penyelamatan itu tentu berbicara tentang hadirnya Yesus Kristus, ya. Itu bicara tentang penyelamatan, ya. Bicara tentang penolong, bicara tentang penghibur, itu bicara tentang siapa? Roh Kudus. Ya, ulang lagi kan siapa dijawabnya tadi itu kan penyelamatan. Kalau bicara tentang penyelamatan itu bicara tentang Yesus Kristus, lahirnya Yesus Kristus ke dunia. Kalau bicara tentang penolong, penghibur, ini bicara tentang Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan Allah memperbaharui hidup manusia. Jadi kalau bicara tentang Allah tentu bicara tentang Tuhan. Kalau bicara tentang Allah dan Tuhan tentu berbicara tentang apa? Pencintaan, bukan? Hampir sama dengan itu. Apa? Penciptaan. Kalau bicara tentang Allah dan Tuhan tentu berbicara tentang penciptaan. Siapa itu Allah? Allah adalah pencipta. Siapa yang diciptakannya? Manusia. Ya, ingat nggak pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi bahasanya, ya. Kalau manusia diciptakan hari keberapa? Nah, ayo. Kita nih, kan kalau bicara tentang Allah, tentu berbicara tentang penciptaan. Pertanyaan Mbak, manusia diciptakan pada hari keberapa? 6. Ayo, oke, dulu. Yang bilang pertama siapa? Yang ke-1. Nah, lihat Bapak sini saja. Yang bilang manusia diciptakan hari kedua, ada? Nah, 2 orang. Yang bilang hari ketiga, 3 orang, 4 orang. Berapa? Coba. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang bilang kedua 2 orang, yang bilang ketiga 5 orang. Yang bilang keempat 2 orang. Yang bilang kelima nggak ada. Yang bilang keenam, nah, manusia diciptakan pada hari yang manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Hari ke-7 itu Allah sudah beristirahat. Ya, ini bicara tentang Allah. Sekarang kita berbicara tentang memperbaharui. Memperbaharui itu kan artinya dibaharui. Dibaharui artinya diubahkan. Jadi Allah memperbaharui hidup manusia. Allah mau supaya hidup manusia ini berubah jadi lebih baik. Ya. Bagaimana caranya Allah memperbaharui hidup kita, mengubah hidup kita? Ya, karena memang kita manusia yang berdosa. Maka Allah mau memperbarui hidup kita, mau mengubah hidup kita supaya menjadi lebih baik. Tadi Bapak sudah bilang, dari yang tadinya jahat menjadi baik. Dari yang tadinya suka mencuri jadi tidak mencuri lagi. Yang tadinya suka berbohong tidak berbohong lagi. Yang tadinya nakal jadi tidak nakal lagi. Yang tadinya suka fitnah temannya jadi tidak lagi. Yang tadinya tidak bisa mengampuni jadi mengampuni. Yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Yang tidak tahu berdoa jadi bisa berdoa. Yang tidak bisa nyanyi lagu rohani jadi bisa menyanyi lagu rohani. Pintar sekali, ya. Itu namanya Allah memperbaharui hidup manusia. Allah bicara tentang Tuhan atau pencipta. Memperbaharui berbicara tentang diubahkan. Manusia bicara tentang siapa? Ayo. Kalau manusia berbicara tentang siapa?
manusia nih. Kan Allah kan bicara tentang Tuhan nih, ya pencipta. Tadi kalau penyelamat tadi berbicara tentang siapa? Penyelamat. Penyelamat bicara tentang Yesus Kristus. Kalau penolong penghibur bicara tentang Roh Kudus. Nah, pertanyaan Bapak, Allah kan berbicara tentang Tuhan pencipta yang menjadikan kita ini yang kita nafas hidup. Terus yang kedua memperbarui kan Allah mau supaya hidup kita ini menjadi lebih baik. Yang ketiga bicara tentang manusia. Kalau bicara tentang manusia bicara tentang siapa? Ayo, kalau mau bicara tentang manusia berbicara tentang siapa? Tadi yang pertama Bapak sudah bilang, kalau bicara tentang Tuhan tentu pencipta, ya kan? Kalau bicara tentang memperbaharui tentu supaya hidup kita jadi lebih baik. Yang ketiga, bicara tentang manusia bicara tentang siapa? Ayo. Yesus Kristus yang lain, ayo. Coba saya buka tunjuk lagi satu-satu nih ya. Bisa nih. Mas saya tidak tahu. Kamu kalau bicara tentang manusia bicara tentang siapa? Yesus Kristus. Ayo lagi. Yang perempuan ini sama-sama semua di Yesus Kristus. Lagi bicara tentang siapa kalau manusia? Ayo. Roh Kudus. Pintar semua ya. Pintar semua sudah menjawab. Tapi jawaban yang benar, pintar semua sih sudah berani menjawab. Tapi jawaban yang bicara tentang manusia berarti bicara tentang diri kita sendiri. Siapa? Kita ini siapa? Manusia. Masa bicara tentang Yesus Kristus? Masa bicara tentang Roh Kudus? Dia bicara tentang kita sendiri, diri kita. Makanya Allah memperbarui hidup manusia. Hidup manusia itu siapa? Ya kita gitu. Jelas sampai sini. Paham nggak? Paham ya? Paham nggak kira-kira? Bicara tentang manusia tadi bicara tentang siapa? Iya, bicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan, bicara tentang penyelamatan, bicara tentang penyelamatan. Bicara tentang Tuhan Yesus. Kalau penolong penghibur bicara tentang sejauh ini paham? Paham nggak kira? Ada pertanyaan? Iya. Oke, kita lanjutkan materi kita.